Saudara-saudara sekalian, salah satu langkah yang penting ya setelah kita memutuskan strategi pembelajaran adalah memilih bahan ajar atau bahan pembelajaran itu sendiri. Nah, dalam memilih bahan pembelajaran, kita harus tahu mana hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan tersebut. Tidak hanya memilihnya, tapi juga nanti menggunakan bahan pembelajaran yang ada. Secara teori, kita bisa memilih bahan pembelajaran itu dengan dua pendekatan, yaitu yang namanya by development dan by utilization. By development artinya kita membuat sendiri bahan pembelajaran itu dari nol. Dan ketika zaman saya masih kecil dulu, kebanyakan guru-guru saya atau dosen-dosen saya melakukan hal yang sama karena memang bahan pembelajarannya tidak ada atau sifatnya terbatas. Sehingga guru saya, dosen saya membuatnya dari nol. Itu namanya by development. Yang kedua adalah by utilization, di mana kita menggunakan model bahan pembelajaran yang sudah jadi, yang sudah ada di pasar. Misalnya dalam bentuk buku, dalam bentuk modul, atau kalau di dalam dunia cyber dalam bentuk film, movie, video, animasi dan lain sebagainya. Jadi bisa buat sendiri, atau yang kedua adalah menggunakan yang sudah ada. Ya, memang ada pendekatan yang ketiga jika kombinasi keduanya. Apa itu kombinasi keduanya? Kita ambil by utilization, kemudian kita sesuaikan atau kita tambah kurangi supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Namun intinya adalah kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya apa, karakteristik peserta didiknya sudah tahu, strateginya sudah tahu, urut-urutannya, sesi-sesinya sudah tahu, baru kemudian kita memilih strategi pembelajaran, dan dalam beberapa sesi pasti membutuhkan bahan pembelajaran. Disinilah Anda harus memutuskan mana yang akan dipakai, mana yang tidak. Khusus untuk bahan pembelajaran yang sifatnya video, yang sifatnya animasi, terutama yang diambil atau ada di dalam dunia maya atau internet, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Anda tahu bahwa kita hidup di negara yang berkembang, yang menuju kepada negara maju. Biasanya dalam negara berkembang salah satu masalah adalah internet yang kurang stabil, atau internet yang mahal jika kita ingin memiliki internet dengan kinerja tinggi atau broadband besar. Sehingga kalau kita misalnya di dalam kelas ingin secara real time dan online mengakses satu situs, belum tentu stabil. Bahkan untuk mereka yang tinggal di daerah-daerah pedesaan atau di daerah terpencil yang internetnya tidak baik koneksinya atau bandwidthnya tidak besar, sering mati-mati atau tersendat-sendat. Tentu saja hal ini akan mengganggu proses pembelajaran. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa berjalan lancar? Tentu saja ada yang kita namakan sebagai kita melakukan pre-download sebelumnya. Jadi bahan pembelajaran yang mau kita pakai untuk besok misalnya, kita download dulu sekarang. Sehingga besok ketika kita putarkan di depan siswa, maka kita tidak membutuhkan jaringan internet lagi, karena sudah offline. Ada di dalam hard disk kita, ada di dalam flash disk kita, sehingga komputer bisa langsung memutarnya. Dan pasti tidak akan terhambat karena tidak tergantung dengan jaringan koneksi. Itu salah satu alternatif, di mana kita mengumpulkan bahan pembelajaran yang terlebih dahulu secara offline, nanti kita putar kembali. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita minta agar peserta didiknya yang melihat bahan pembelajaran tersebut secara mandiri di tempatnya masing-masing. Jadi mereka melihatnya boleh di rumah, boleh di warnet, boleh di kendaraan, boleh dimanapun yang convenient bagi mereka. Sehingga satuan pendidikan tidak perlu khawatir kalau nanti bahan pembelajaran tersebut tidak bisa dideliver. Karena masing-masing siswa menyesuaikan dengan
kemampuan, situasi, dan kondisinya masing-masing. Tapi intinya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, bahwa dalam konteks pembelajaran blended atau hybrid, yang harus diperhatikan adalah bahwa Anda sudah harus memiliki semuanya di depan sebelum pembelajaran dimulai, sebelum mata pembelajaran dimulai dari awal hingga akhir. Jadi bukan on the way, kita sambil jalan sambil mencari bahan pembelajaran. Nah, karena sudah kita persiapkan sebelumnya, maka kita harus mengantisipasi berbagai hal dalam delivery-nya. Jadi kita harus tahu bahan pembelajaran mana nanti yang harus kita taruh di hard disk, mana yang kita taruh di internet, mana yang harus kita distribusikan ke siswa dengan cara mengkopikannya ke dalam flash disk atau ke dalam hard disk misalnya, ya. Kemudian mana yang diputar di sekolah, mana yang diputar oleh siswa, ya, mana yang disimpan di satuan pembelajaran dan lain sebagainya. Prinsipnya adalah jangan sampai peserta didik mengalami hambatan ketika harus mengakses bahan pembelajaran digital atau bahan pembelajaran yang sifatnya elektronik, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat-tempat lain yang sudah diputuskan olehnya sebagai lingkungan belajar yang dia kehendaki. Saudara-saudara sekalian, persiapkan bahan pembelajaran Anda dengan baik. Tahu simpannya di mana, tahu cara menyebarkannya, tahu cara mengakseskannya, dan pastikan semuanya lancar jaya. Sekian dan terima kasih.